Penangkapan Kapolsek Astana Anyar Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi, beserta 11 polisi lainnya semakin menambah panjang daftar polisi yang terlibat kasus narkoba. Kompol Yuni ditangkap aparat Propam Polri saat mengkonsumsi narkoba bersama anak buahnya. Selain pengguna narkoba dari tubuh Polri, penangkapan selebritas atau sosialita Jennifer Jill bersama sang suami, artis Ajun Perwira dan anaknya Vilo oleh Satuan Narkotika Polres Jakarta Barat juga menambah daftar panjang artis yang terjerat narkoba. Sebelumnya di penghujung 2020 lalu, sejumlah artis seperti Reza Artamevia yang ditangkap pada September 2020. Pada 2016 lalu, Reza juga pernah kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian ada Renald Ramadan, Milan Cyrus atau Milan Daru hingga Iyut Bing Slamet yang ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Keramat Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa, pengguna narkoba kian marak di tanah air, lalu harus seperti apa sebetulnya strategi untuk melawan narkoba? Kita akan membahasnya bersama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang. Oke, baik. Apa kabar? Baik, Pak Arman. Kita juga sudah terhubung dengan sosiolog dari Imam, apa kabar? Indonesia, baik. Pak Imam Prasojo. Selamat siang, Pak Imam. Baik, selamat siang. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita mulai saja. Sebelum saya ke Pak Imam, saya ingin ke Pak Arman terlebih dahulu. Pak Arman, kalau kita melihat akhir-akhir ini, kalau kita cermati, memang banyak berita yang kemudian heboh di kalangan masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebetulnya kalau kita melihat data penyalahgunaan atau penggunaan narkotika ini sebetulnya apakah memang kian meningkat akhir-akhir ini, ataukah mungkin datanya memang begitu-begitu saja, tapi karena sekarang melibatkan kalangan artis, kemudian juga oknum di tubuh Polri, sehingga bisa dilihat oleh masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika ini sebetulnya meningkat? Iya, data yang pasti tentang peningkatan pengguna narkoba di Indonesia belum ada karena saat ini sedang dilakukan proses survei. Namun dari laporan beberapa wilayah ada tren kenaikan, terutama sekali di wilayah Jakarta. Nah, situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti terjadi saat ini memang sungguh di luar dugaan kita. Tadinya kita memperkirakan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana-mana banyak negara-negara yang melaksanakan atau melakukan lockdown, pergerakan manusia dan barang sangat terbatas, bahkan banyak pabrik-pabrik yang tidak berproduksi. Tapi ternyata pada kasus narkoba, ini kok kelihatannya sangat berbeda sekali. Paling tidak dilihat dari segi supply yang masuk ke Indonesia. Yang kita tahu sampai dengan saat ini, baru bulan kedua tahun 2021 ini, sudah sedemikian banyak yang disita oleh aparat. Bahkan kemarin, baru kemarin, ya bagaimana? Yang sudah disita sejauh ini ada berapa pastinya? Sampai bulan 2 ini dari kepolisian saya tidak hitung, tapi dari BNN saja, karena data dari kepolisian belum masuk, untuk jenis sabu itu sudah 1 ton, kurang lebih. Dan ganja juga sudah kurang lebih 1 ton. Bahkan di 2 hari yang lalu, barangkali mungkin juga kita dengar, saya sendiri ikut melakukan operasi dan menangkap kurang lebih 1/2 ton sabu di Kepulauan Seribu. Nah, dari banyaknya suplai ini, apakah nanti ini memang akan berbanding lurus dengan meningkatnya pula pengguna pada masa pandemi ini? Nanti akan kami update. Tapi yang jelas, di beberapa daerah seperti disampaikan tadi, kita temukan banyak penyalahguna.
pecandu-pecandu. Dan saya kira secara psikologis dan sosiologis nanti bisa sedikit kita jelaskan, dan mungkin saya juga bisa menambahi dari data lapangan. Nah, memang tren sekarang ini kelihatannya ada kenaikan, tetapi secara pasti tentu nanti angkanya setelah selesai kita lakukan survei di seluruh Indonesia. Begitu. Ada peningkatan, Pak Arman. Itu di daerah-daerah mana saja? Peningkatannya itu yang paling jelas di daerah Sumatera Utara. Ya, secara keseluruhan daerah Sumatera Utara, terutama di wilayah Medan sekitarnya. Kemudian di Sumatera Selatan, Palembang tentu saja sebagai ibu kota dan kota besar, dan lebih khusus lagi ini Jakarta. Dan setiap hari kita lihat ada aja penangkapan-penangkapan, bukan hanya dari masyarakat biasa, public figure, bahkan dari aparat kepolisian. Nah, ini yang sangat perlu menjadi perhatian kita, dan saya kira kita harus prihatin dalam hal ini. Oke, saya tanyakan ke Pak Imam. Pak Imam melihat fenomena ini, tadi disebutkan oleh Pak Arman, memang terjadi peningkatan di beberapa daerah, contohnya di Medan, Palembang, kemudian Jakarta. Kemudian yang paling memprihatinkan adalah terakhir melibatkan oknum di tubuh Polri. Anda melihat ini fenomena dari kacamata Anda sebagai sosiolog seperti apa, Pak Imam? Ya, pertama beredarnya komoditi ya, narkoba ya dengan segala macam jenisnya itu sangat terkait dengan supply dan demand ya. Ada supplier, ada yang kemudian membutuhkan. Semakin besar yang membutuhkan, yang tergoda, yang bisa mendapatkan jalur-jalur, tentu supply itu akan semakin terjangkit ya, atau semakin tinggi untuk melakukan upaya-upaya itu. Nah, di tengah di situ tentu ada pedagang-pedagang, ada cukong-cukong yang mengambil untung dengan adanya supply ini. Nah, dia akan mencari supply itu kalau demand-nya itu ada ya di pasar-pasar itu. Nah, oleh karena itu para pengedar, para cukong ini tentu berupaya untuk mencari para pengedar-pengedar yang menjadi distributor. Nah, distributor tentu akan cari celah-celah. Nah, itu celah-celahnya itu bisa mudah ya atau sulit, itu sangat tergantung satu pada regulasinya. Ya. Jadi kalau regulasinya ketat, maka para cukong dan pengedar itu tentu tidak semudah seperti biasanya misalnya. Terus kedua adalah petugas, ya petugas yang bisa menghambat peredaran itu. Nah, semakin peredaran petugasnya itu lemah, ya dan hanya mengandalkan pada unit-unit tertentu, tracing, nah masa menggunakan istilah kayak orang mencari COVID ya, tracingnya itu lemah gitu, ya tentu saja itu akan menjadi bobol. Nah, tetapi juga ketangguhan komunitas, ya ini pengorganisasian komunitas ya di dalam masyarakat secara luas itu menjadi sangat menentukan. Nah, sehingga upaya-upaya komprehensif itu harus dilakukan. Nah, yang paling penting adalah mapping tadi. Saya menghargai Pak Arman kalau kita perkuat ya tentang pemetaannya. Jadi jangan global. Misalnya kalau itu mau tumbuh di Sumatera Utara terlalu global. Menurut saya ngikuti bagaimana metode COVID. Klasternya ada di mana? Nah, kan gitu. Nah, itu klaster-klaster yang paling subur itu langsung saja dibuat dibuat penindakan yang sangat komprehensif. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan mapping ya yang sedang dilakukan ini, survei-survei ini akan menghasilkan peta-peta yang detail. Nah, peta-peta detail ini akan membantu kepada petugas, ya, akan membantu kepada pemerintah daerah, bahkan sampai kelurahan, kecamatan, dan juga kabupaten dan kota,
Sehingga penanganan itu menjadi akan lebih terfokus. Nah, saya khawatir metodologi untuk memetakan, ya, terus kemudian untuk penindakan, regulasi yang dibuat itu belum sempurna, sehingga akhirnya menjadi lebih mudah untuk ditembus. Oke, Pak Imam, kita akan bahas selanjutnya lebih dalam terkait dengan penanganan, ya, kemudian juga mungkin tadi Anda sebutkan regulasi, dan harus seperti apa kira-kira agar adanya peningkatan tren pengguna narkoba ini tidak malah naik, tapi bisa kita turun atau tekan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Pak Arman dan Pak Imam, kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.